Iha. Salam jumpa kembali para teman sejawat. Sebagai aparatur sipil negara yang bekerja di Rumah Sakit Belu di seluruh Indonesia. Rumah Sakit Belu di seluruh Indonesia, diantaranya Rumah Sakit USU ya, di mana seluruh Rumah Sakit Belu ini bekerja sama dengan fakultas-fakultas kedokteran, terutama fakultas kedokteran perguruan tinggi. Yang lainnya Rumah Sakit Belu antara lain Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Darmais, Rumah Sakit Fatmawati Jakarta, Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit yang lainnya di Pulau Jawa, kemudian Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo di Makassar, Rumah Sakit Kandau di Manado. Tentu masih ada yang lain. Kita ketahui bahwa sebagaimana ASN, aparatur sipil negara yang bekerja di Rumah Sakit Belu, di sini dia mempunyai ketentuan dari Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak. Untuk membayar pajak, kita potongan pajaknya berbeda, di mana setiap tahun kita melapor surat pemberitahuan tahunan, yang mana setiap bulan juga harus dilaporkan sebagai surat pemberitahuan masa bulanan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Kita ketahui bahwa di Rumah Sakit BLU itu rumah sakit Badan Layanan Umum, adalah rumah sakit yang tidak mencari keuntungan, karena ini adalah tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Sebagaimana para dokter, para tentara nasional Indonesia, para polisi, kemudian tenaga-tenaga pemerintahan, sebagaimana mulai dari presiden, menteri, dan legislator. Khusus untuk kami, para dokter sebagai ASN di Rumah Sakit Belu, ya, di mana keuangan yang hasil daripada kita dapatkan jasa dari masyarakat ataupun dari BPJS itu dikembalikan ke negara dulu, Kementerian Kesehatan, kemudian nanti gajinya, apanya, honornya, semua itu dibayar oleh negara kepada aparatur sipil negara dokter yang bekerja di Belu tersebut, Rumah Sakit Belu. Nah, di dalam perhitungan tentunya perhitungan pajak PPh pasal 21 itu, kemudian di potongan pajak setahunnya di form A2 ya, formulir 1721 formulir A2 itu dari gaji, kemudian tunjangan, kemudian remunerasi itu masuk di dalam formulir 1721 A2. Sebagaimana kita lihat di sini ya. Ini bukti potong pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional, polisi Republik Indonesia, dan pejabat negara lah, yang sebagaimana sudah dijelaskan. Nah, saya ambil contoh satu dari teman sejawat, Bapak Profesor dokter paling baik, ya, spesialis yes lah, NPWP-nya sekian. Kemudian kita lihat bahwa rincian penghasilan perhitungan PPh pasal 21 sebagai penghasilan bruto setahun ya, di mana gajinya itu totalnya 82.616.800. Untuk tunjangan istri itu 10%-nya. Kita lihat ya. Sedangkan tunjangan anak di sini kayaknya anaknya semua sudah sarjana, sudah lewat 21 tahun, dia tidak ditanggung lagi.
oleh WP tersebut, wajib pajak profesor tersebut. Namun dari bruto yang dihasilkan 194.064.620 ini, itu ada pengurangannya untuk biaya jabatan pensiun, kemudian juga iuran tunjangan hari tuanya. Total itu yang adalah 10 juta lebih. Ini dari penghasilan bruto dipotong dulu ini pengurangannya, maka jumlah penghasilan neto itu hasil dari potongan bruto dipotong pengurangan menjadi 183.747.892. Ini adalah neto, jadi tidak bisa dinormalkan lagi. Tidak bisa dinormalkan lagi ya. Jadi dalam perhitungan progresif inilah yang diambil. Namun ada penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak yang untuk yang bersangkutan Profesor Dokter paling baik ini adalah 54 juta ditambah dengan istri 4,5 juta. Jadi menjadi 58.500.000. Tapi kalau dia masih menanggung anak, apalagi sampai 3 anak, maka ditambah 4.500.000 dikali 3, 13.500.000 menjadi 72 juta. Maksimum penghasilan tidak kena pajak itu 72 juta. Profesor Dokter paling baik ini sudah dipotong pajaknya oleh rumah sakit bagian keuangannya itu yang telah dia store ke negara karena pajak masa ya bulanan itu. Totalnya 13.787.050 rupiah. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa itu P1 tadi ini 80.029.000, yang mana kita lihat tadi di sini itu di sini itu tunjangan remunerasi itu adalah P1. Tunjangan remunerasi 80 juta ini adalah P1. Ya. Adalah P1. Nah, kalau kita lihat di sini P2 ini belum masuk di formulir 1721 form A2. Ini belum. Jadi ini pun harus dikenakan pajak nanti. Tetapi di dalam di bagian keuangan sudah kasih kena pajak, tetapi belum seluruhnya, hanya 5%. Bagaimana dikenakan pajak ini P2? P2 ini sebagai neto dia harus brutokan dulu. Ini. Bagaimana P2 untuk dibrutokan dulu agar supaya dari bruto ini dijadikan norma dulu. Dari hasil bruto dikali 50%. Inilah nanti yang dikenakan pajak, dasar pengenaan pajak PPh 2 pasal 21. Jadi kalau kita lihat Januari ini untuk dijadikan bruto maka dia harus di-gross up. Dibagi 80%, bukan dikali untuk mendapatkan bruto. Makanya dia lebih tinggi di sini. Ya, inilah brutonya. Februari demikian pula sampai Desember. Total itu bruto kita lihat di sini P2 brutonya 48 menjadi 57. Dari 57 juta lebih ini di bruto untuk dasar pengenaan pajak dinormalkan dulu karena ini adalah insentif atau kinerja. Jadi dia sama dengan yang di swasta nanti karena dia kinerja ini insentifnya. Dia bukan masuk dari remunerasi P1. Nah, karena dia di bawah 50 juta maka dikali 5% masing-masing ini. Inilah nilainya. Ini yang sudah dibayarkan juga 1.436.429. Begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat si profesor ini yang paling baik, dokter yang paling baik, ya, itu dia bekerja juga selain di rumah sakit Belu, kan maksimal ada 3 SIP. Maka dia ada bekerja di klinik swasta, di rumah sakit
swasta satu, maka di klinik swasta ini brutonya ini untuk untuk dikenakan pajak itu perhitungannya itu harus dinormakan 50%. Dia tidak ada formulir pemotongan pajak seperti di rumah sakit BLU sebagai ASN 1721 form A2 itu. Jadi dikenakan dulu norma 50%. Ya. Dari 71 juta menjadi 35 juta lebih. Nah, ini karena masih di bawah 50 juta juga, maka dia dibayarkan 5% masing-masing setiap bulannya, ya, di perkaliannya. Totalnya ini 1.792.493. Kemudian di rumah sakit swasta di mana Pak masa pandemi ya tentu menjadi banyak penghasilan yang turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi. Nah, ini juga demikian, setiap bulan ada penghasilannya di mana kemudian dijadikan norma dasar pemotongan pajak PPh pasal 21 itu 50% dari nilai bruto. Dapat 17 juta lebih ini setahun, kemudian ya karena di bawah 50 juta juga 5%. Nah, 885.076 rupiah. Kalau kita lihat di sini bahwa total pajak yang sudah dibayar yang tadinya dari rumah sakit BLU tadi itu 13 juta lebih ditambah 1 juta 400 lebih 15 juta 223. Kemudian di klinik Antara dia sudah membayar 1.792.493. Demikian di rumah sakit swasta Anyer Jakarta itu 885.076 rupiah. Total pajak dari profesor dokter paling baik itu sudah dibayarkan ke pajak, ya, kantor pajak 17.901.048 rupiah. Nah, sekarang bagaimana perhitungan progresif? Tentu di form A2 itu 1721 itu 183.747.892 rupiah. Kemudian ada penghasilan insentif yaitu di P2. P2 itu tadi sudah dinormakan. Khusus itu dinormakannya, di sini tidak. Form A2 ini tidak. Untuk pajak setahun. Ini dinormakan dulu 50%. Jadi yang penghasilan kena pajak pasal 21 itu 28.728.563. Ini di rumah sakit BLU. Sedangkan rumah sakit Anyer dan Jakarta di klinik ya Anyer dan Jakarta itu 17 juta. Ini sudah dinormakan. Kemudian di klinik sudah dinormakan dari lebih 70 juta menjadi 35 juta. Inilah ditotalkan dulu menjadi 266.823 rupiah dasar untuk pengenaan pajak diprogresifkan. Tapi sebelumnya kita potong dulu penghasilan tidak kena pajak 58 juta. Yang bersangkutan ditambah dengan istri 58.500.000. Jadi penghasilan kena pajak progresif itu adalah nilainya sama dengan 207.526.823 rupiah. Nah, bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah di mana 50 juta pertama itu tahap 1 dikenakan 5% menjadi 2.500.000. Kemudian dari 50 juta ke atas sampai 250 juta, ini kebetulan cuma sampai 157 juta. Tidak sampai 200, lebih dari 150. Jadi dia 2 tahap saja. Dikali 15% maka menjadi 23.629.023 rupiah. Apabila di atas 250 ya tentukan 25%.
Itu limit 250 sampai 500. Itu tahap ketiga. Kemudian nanti mulai dari 500 juta lebih ke atas itu 30%. Tapi ini cuma sampai ke 2 tahap. Maka total pajak yang harus dibayarkan adalah 26.129.023 kepada Profesor Dokter paling baik ini. Sedangkan yang sudah dibayarkan baik dari rumah sakit BLU 15 juta lebih, ditambah dengan di klinik itu 1 juta lebih, kemudian di rumah sakit swasta 885.000, yang mana totalnya yang sudah dibayarkan 17.901.048 rupiah. Maka total pajak yang harus dibayarkan adalah 26 juta lebih. Ini dipotong yang dipotong dengan pajak yang sudah dibayarkan, maka kurang bayarnya, di mana pengisian SPT tahunan itu yang paling lambat harus dibayar 31 Maret 2022 tersebut, dia harus menyetorkan 8.227.975. Sebagaimana contoh yang sudah dibayarkan ini adalah ini, ya. Setelah yang sudah dibayarkan, nah ini selesai sudah SPT-nya, tinggal PPS-nya kalau ada. Jadi program pengungkapan sukarela, yang mana kalau sudah pernah ikut tax amnesty itu tidak terlalu berat lagi. Tax amnesty 1 ke tax amnesty 2 tentu sudah punya pengalaman tersendiri dan tidak berat lagi. Baik, terima kasih banyak kepada semua para teman sejawat. Saya ucapkan semoga bermanfaat atas penjelasan saya terhadap bagaimana perhitungan surat pemberitahuan tahunan mengenai pajak pribadi 1770 bagi teman sejawat sebagai aparatur sipil negara di rumah sakit BLU seluruh Indonesia, supaya kita memahami sedetailnya, tidak buta sama sekali. Jangan selalu memberikan kepada orang sebagai jasa konsultannya. Boleh saja, tetapi kita harus mengerti. Jangan cuma dikasih begitu saja tanpa kita tahu persis. Kita harus tahu persis supaya apabila ada kita punya harta-harta apa, setiap SPT, setiap pelaporan kita harus masukkan kita punya nilai kekayaan, baik secara fisik, ya non tunai ataupun tunai, ataupun ada harta-harta yang bernilai, itu harus dilaporkan. Termasuk kita punya rekening koran semuanya. Juga termasuk kita punya obligasi, termasuk investasi apapun, dan semua rekening koran kita di mana sebagai portofolio 31 Desember tahun, ya, yang mana kita mau laporkan seperti ini, 31 Desember 2021 portofolio semua itu kita harus laporkan, supaya kita menjadi wajib pajak yang patuh dan kita tidak dikejar-kejar lagi. Kita tenang hidup. Harus begitu ya. Kita sebagai warga negara, sebagai wajib pajak harus benar-benar terbuka, harus transparansi supaya kita tidak dikejar-kejar. Dan partisipasi terhadap negara itu sudah luar biasa sebagai warga negara Republik Indonesia. Jangan lupa di like, subscribe, itu penting sekali. Kemudian aktifkan loncengnya ya, notifikasinya, supaya konten-konten berikut yang bernilai Anda tidak akan ketinggalan. Salam sejawat, salam kompak selalu. Terima kasih. Fort Rotterdam sekarang ini dikenal sebagai benteng ujung pandang. Dibangun tahun 1545 oleh Raja Goa yang
ke-9, ke-10 ya. Namanya Marigau dan Bontokara yang Lakiu. Ya, kebetulan lagu ini saya nyanyikan, saya ciptakan juga. Fort Rotterdam yang ada di Makassar. Ujung pandang, Fort Rotterdam, benteng ujung pandang. Sampai jumpa, salam.